bahwasanya dengan melakukan suatu taksiran, ya, baik taksiran rata-rata ataupun taksiran proporsi, gitu ya. Jadi yang namanya taksiran ini adalah angka prediksi, gitu ya. Angka prediksi kira-kira nanti kita ada di wilayah sebarannya itu ada di mana, ya. Dulu saya sempat menjelaskan tentang makna dari ukuran penyebaran, ya. Di dalamnya kan ada standar deviasi, gitu ya, ada varians, gitu ya. Nah, makna dari ukuran penyebaran itu kira-kira simpelnya dia plus minus, gitu ya, atau kurang lebih nilainya tersebar di antara besaran standar deviasinya dengan rata-ratanya, gitu ya. Jadi contohnya misalnya ada rata-rata pendapatan, ya, misalnya rata-rata pendapatan itu adalah 5 juta sehari, gitu ya. Nah, kemudian diketahui standar deviasinya adalah 500.000, ya. Berarti, ya, data yang dikumpulkan itu dia memiliki rentangnya itu antara 5 juta plus minus 500.000, ya. Jadi misalnya kita kumpulkan data sebanyak 100 data, ya. Nah, diketahui dari 100 data itu didapatkan rata-ratanya adalah 5 juta, kemudian standar deviasinya 500.000. Berarti secara sederhana, ya, kita katakan datanya itu tersebar dari angka 5 juta dikurangi 500.000, ya, 4,5 juta yang paling kecil datanya, sampai dengan data yang paling tinggi itu 5 juta ditambah 500.000, 5.500.000. Rentang data ini kira-kira seperti itu, ya. Itu secara sederhana untuk mendeskripsikan apa sih sebenarnya ukuran penyebaran, atau salah satunya ukuran penyebaran itu adalah standar deviasi atau simpangan baku standar, ya. Jadi perlu dipahami istilah standar deviasi seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang kita akan pertajam lagi bahwasanya taksiran datanya itu harus kita perhitungkan tingkat kesalahan dan atau tingkat keyakinan atas suatu data. Kalau tadi plus minus standar deviasi, ya, dari rata-rata itu kan kita nggak ada apa istilahnya, tanpa adanya kita kasih patok nih tingkat keyakinan kita akan data ini berapa persen. Nah, hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang apa sih yang dinamakan dengan tadi, ya, tingkat keyakinan, atau lawan dari tingkat keyakinan adalah level of signifikannya, ya. Jadi nanti kita akan kenal istilah dalam penelitian itu ada alpha of error-nya dan juga level of confidence-nya, ya. Nah, ini kita kembali dulu tadi ke taksiran. Taksiran tadi mencoba menjelaskan, gitu ya, dugaan atas sebaran datanya, gitu ya. Nah, taksiran itu dibagi dua, ya, ada taksiran titik, ada taksiran interval, gitu ya. Nah, kira-kira perbedaannya apa? Nah, ini contoh misalnya, usia rata-rata mahasiswa dari sampel acak yang dikumpulkan sebanyak 50 mahasiswa rata-rata berusia 23 tahun. Pada pendugaan titik, ya, nilai 23 ini digunakan untuk menduga usia rata-rata dari populasi, ya. Ya, jadi
23 ini ya apa istilahnya? Dugaan ya dari rata-rata populasinya. Sementara sampel yang kita ambil kan 50, dari 50 orang sampel kita cari rata-ratanya adalah 23. Nah, kita gunakan rata-rata 23 atas sampel ini untuk menduga kira-kira ya rata-rata populasinya nggak diketahui di sini, ya kan berapa jumlahnya, ya. Kalau populasi tidak diketahui, otomatis dia perbandingan sampel dengan populasinya tak terbatas, ya, atau lebih kecil dari 5%. 23 ini adalah dugaan yang bersifat poin atau titik. Ya. Sedangkan pada pendugaan interval, kita membentuk interval duga ya, yang dikembangkan dari nilai 23 tersebut. Katakanlah interval duganya adalah 23 plus minus 1 tahun. Ya. Jadi dengan demikian, interval dugaan kita atas rata-rata populasinya ya, itu umur ya mahasiswa ya, yang ada itu umurnya rata-rata 22 sampai 24 tahun ya. Baik. Nah, namanya kita melakukan dugaan, maka dugaan itu kan harus mencerminkan ya keadaan yang paling mendekati keadaan sebenarnya ya. Untuk itu dalam proses melakukan taksiran ini atau dugaan ini kita harus memenuhi 3 aspek ya. Yang pertama adalah tidak bias. Ya. Tidak bias itu artinya dugaan yang kita buat harus mendekati dengan parameter populasi yang diduga. Ya. Kalau sama persis mungkin sulit ya, tetapi paling tidak sangat mendekati ya, sehingga nanti kesimpulan dari sampelnya itu benar-benar bisa menjadikan kesimpulan atas populasinya. Ya. Contohnya apa sih? Contohnya kita misalnya yang sering kita lihat itu kalau zaman-zamannya lagi pemilu gitu kan, ada quick count. Ya. Quick count itu kan prosedurnya adalah kita mengumpulkan data hasil pemilu ya dari sampling. Sampling kan artinya nggak semua data pemilu itu nunggu selesai baru kita simpulkan siapa pemenangnya. Tapi dengan quick count itu kita mengumpulkan sampling, kemudian hasil dari data sampling itu digunakan untuk mengeneralisir hasil keseluruhan data yang ada, ya, data populasinya. Nah, yang digunakan ya, untuk melakukan taksiran itu diharapkan hasilnya itu tidak bias. Gitu ya. Artinya sampel yang mewakili populasinya harus benar-benar tepat. Ya. Maksudnya begini, misalnya dalam teknik pengambilan sampel, gitu ya, ada wilayah-wilayah yang mungkin secara populasi dia besar, tapi sampel yang diambil lebih sedikit ya, dibandingkan wilayah yang populasinya sedikit diambil sampelnya lebih besar. Nah, ini kan terjadi apa nih? Terjadi ketidakterwakilan ya. Yang populasinya sedikit, misalnya taruhlah provinsi yang tingkat penduduknya sedikit lah ya, taruhlah misalnya di Nusa Tenggara, ya, Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat, gitu ya, dibandingkan dengan misalnya provinsi Jawa Barat. Nah, kalau sampel yang diambil dari provinsi Nusa Tenggara itu
lebih banyak dibandingkan yang sampel dari Provinsi Jawa Barat, nah ini menjadi bias nanti hasil akhirnya, ya. Kenapa? Karena sampel yang diambil tidak mendekati kondisi populasi yang sebenarnya. Ya, ini contohnya. Ya. Kemudian taksiran itu juga harus bersifat efisien. Ya. Efisien itu taksiran itu harus memiliki standar deviasi yang kecil. Ya. Standar deviasi tadi kan ukuran penyebaran ya, data menyebar dari rata-ratanya. Ya. Semakin besar standar deviasinya, maka semakin bias datanya ya, semakin tidak efisien datanya. Jadi semakin besar jarak antara rata-rata ya dengan data sebenarnya ya. Nah, ini jadi namanya nanti hasil penelitian yang didapatkan ketika digunakan untuk melakukan suatu taksiran atau suatu proyeksi, hasilnya melesetnya nanti bisa jauh ya. Ini kalau terjadi standar deviasinya yang sangat besar ya. Kemudian konsistensi ya, ukuran sampel meningkat maka juga statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Ya, artinya semakin besar sampel, semakin mendekati populasinya, yaitu semakin bagus gitu ya. Baik, nah kita bahas dulu yang taksiran titik ya. Ini contoh misalnya 10 buah baterai dengan daya tahan baterai ditunjukkan sebagai berikut nih. Ada 10 buah baterai, daya tahannya di sini, misalnya di sini anggaplah ini dalam jam gitu ya. 2 jam, 2 jam, 2,1, 1,1 dan seterusnya. Nah, kemudian daya tahan baterai dari 10 jam ini kita buat rata-ratanya. Dari sini didapatkan rata-ratanya adalah 2. Ya. Setelah kita hitung rata-ratanya, kita hitung standar deviasinya, ukuran penyebarannya. Kita hitung nih dengan menggunakan rumus ini, akar dari ya X pengamatan ya dikurangi rata-rata X bar ya. Kemudian dikuadratkan dulu dibagi N-1 gitu ya. Nah, 2 yang belakang ini adalah rata-rata. Ya, ini yang kita hitung di sebelumnya ya. 2 yang ini adalah nilai pengamatannya. Ini data pertama, kemudian berikutnya data kedua, data ketiga, dan seterusnya sampai data ke-10 ya. Nah, dari sini didapatkan standar deviasinya adalah 0,1154. Ya. Jadi dugaan atas data ini bisa kita sebut sebagai rata-ratanya adalah 2, kemudian standar deviasinya adalah 0,1154 ya. Nah, kemudian untuk yang interval, ya, untuk yang interval itu nanti ini akan kita bahas ya. Jadi kalau tadi kan taksiran titik ya cuma kita hitung rata-ratanya dan standar deviasi. Nah, kalau taksiran interval maka kita akan mencari plus minus dari standar deviasinya itu berapa. Ya. Nah, untuk menentukan plus minusnya berapa, maka kita perlu menggunakan tadi yang saya katakan tingkat keyakinan atau juga level of signifikannya, ya, tingkat errornya. Apa yang dimaksud tingkat keyakinan atau level of confidence dalam penelitian? Ya, jadi tingkat keyakinan atau level of confidence dalam penelitian itu adalah luasan di bawah kurva yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan nilai taksiran parameter populasi berdasarkan statistik sampelnya yang masih dapat diyakini kebenarannya. Gitu ya. Jadi luasan di bawah kurva, kurvanya apa ya? Kurva normal. Ya. Ini coba saya gambarkan, ini kurva normal. Saya ulang gambarnya.
Ya, ini kurva normalnya anggap aja ya ini simetris gitu ya. Nah, dalam kurva normal nilai tengahnya ini adalah nilai rata-rata ya. Nah, kemudian di sisi sebelah sini, nah ya, anggaplah ada area yang diarsir, ada area yang tidak diarsir. Mana yang dimaksud tingkat keyakinan? Ya, tingkat keyakinan ini adalah luasan area di bawah kurva yang masih bisa kita yakini kebenarannya. Nah, luasan yang mana? Luasan area yang putih ini. Berapa luasannya? Luasannya lihat di sini ya. Di sini luasannya itu, ini kan nilainya kalau dibagi dua sebelah kiri yang putih ini kan 0,5 ya, setengah nilainya. Ya. Nilai yang dapat diyakini kebenarannya di sini berarti 0,5 ya ditambah ini. Nah, area yang diarsir ini adalah area yang kita sebut sebagai tingkat signifikan atau alfa, ya. Yaitu luasan area di bawah kurva yang menunjukkan area yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Ini ya. Bisa juga, misalnya kalau dia kurvanya dua arah, nah, seperti ini. Berarti ininya bukan 0,5 lagi. Ya, ini bukan 0,5 lagi. Nah, kalau dia dua arah berarti area di bawah kurva mana yang tidak dapat diyakini kebenarannya atau yang disebut alfa. Alfanya berarti ada yang kiri ujung dan kanan ujung. Ya, alfanya di sini nih. Nah, kalau disebut alfa adalah level of significance, maka level of confidence, ya, level of confidence atau apa namanya tingkat keyakinannya itu adalah 1 min alfa. Ya. Jadi kalau misalnya tingkat signifikan atau tingkat errornya gitu ya 5%, ya. Kalau alfanya 5%, maka eh, tingkat keyakinannya adalah 1 dikurangi 5%. Berapa 1 kurang 5%? 95%. 1 itu kan 100%. Ya. Nah, kan sering kita mendapati expose dari hasil penelitian itu disebutkan ya hasil penelitian ini margin errornya sekian persen ya maksudnya apa itu alfanya ya nanti ada lagi sebenarnya sendiri untuk istilah error gitu ya tapi yang kita apa namanya percayakan dulu ya istilah apa tingkat signifikan itu alfa itu adalah tadi sebagai luasan area di bawah kurva yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Ya. Jadi kalau apa alfanya 5%, maka tingkat keyakinan kita atas penelitian ini adalah 95%. Ya. Semakin kecil alfanya, berarti semakin bagus hasil penelitiannya, semakin akurat hasil penelitiannya. Ya. Oke, sekarang bagaimana cara kita menentukan taksiran intervalnya? Ya, taksiran interval ini ada 4 jenis ya, taksiran rata-rata, proporsi, selisih rata-rata, dan selisih proporsi. Ya. Nah, mungkin kita akan bahas yang 2 poin utamanya dulu, ya, penaksiran rata-rata dan interval. Ya. Taksiran rata-ratanya ada 3 pendekatan yang dipakai. Ya. Pertama adalah ini plus minus ya.
Ini kan sebelah kanan plus, sebelah kiri plus. Kayak tadi, saya katakan tadi, misalnya rata-rata, taruhlah rata-rata, ini ya, rata-ratanya adalah 23 tadi ya. Misalnya umur mahasiswa rata-ratanya 23, gitu ya. Kemudian standar deviasinya ya itu misalnya 1 tahun. Maka taksiran intervalnya gimana? 23 gini ya. 23 plus minus 1 tahun ya. Atau bisa juga ditulisnya seperti ini. 23 ya. Nah, 23 ini kan rata-rata ya. Taksirannya itu 23, dia apa namanya? Jadi maaf ini saya bentar. Ini untuk membedakan gini ya, untuk membedakan populasi dengan sampel. Data ini kan data sampel nih. Kenapa? Kenapa sampel? Karena dia pakai X-bar. X-bar ini adalah sampel. Ya, sementara standar deviasinya adalah 1. Ya. Nah, kita kan tadi diminta untuk membuat interval berapa umur rata-rata mahasiswa. Ya. Umur apanya? Tentunya umur populasinya. Ya. Nah, rata-rata umur mahasiswa secara populasi, maka rata-ratanya saya ganti dengan mu, gitu ya. Ini istilahnya mu. Mu-nya itu berarti 23 plus minus 1, ya kan? Nah, di mana berarti angka rata-rata populasinya itu antara 23 dikurangi 1 adalah 22, gitu ya. Ya, ini mu-nya gitu ya. Ini beginilah ya. Sampai dengan 23 plus 1. 23 plus 1 adalah 24. Maka rata-rata populasinya adalah nilainya antara 22 sampai 24. Ya, paham di sini ya? Nah, pada saat tadi menjelaskan rata-rata interval, ini kita belum memikirkan tadi ada istilah level of significance. Ya. Ya, tadi kan kita bahas ada level of significance, ada level of confidence. Ya, level of significance itu singkatnya itu adalah margin errornya, gitu ya, area di bawah kurva yang tidak dapat diyakini kebenarannya, ya, dinotasikan dengan alfa, ya kan? Sementara level of confidence, ya, tingkat keyakinan itu adalah 1 min alfa. Ya. Nah, dengan pendekatan yang ini kita belum mempertimbangkan level of confidence-nya, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya, penaksiran rata-rata pendekatan yang pertama, ya, di sini kita sudah menghitung berdasarkan level of confidence-nya. Makanya di sini ada nilai alfanya nih, ya. Jadi kalau menghitung dari sini aja, maka kira-kira ini saya hilangkan nih. Nah, ini yang saya hilangkan ya. Nah, ya, kan kayak gini nih, 23 ini kan rata-rata populasi. Ya, sementara ini adalah rata-rata sampelnya, ya. Rata-rata sampelnya itu adalah 23. Ya, kemudian standar deviasinya adalah 1. Ya. Nah, ini 23
dikurangi standar deviasinya 1, kan nilainya seperti ini. Ya, nanti hasilnya adalah 22 sampai 24 ya, itu interval taksirannya, ya kan? Nah, sekarang dengan mempertimbangkan adanya level of signifikan, maka muncullah pendekatan ini. Ya, ada apa ini di sini? Ya, ada, ini adalah nilai baku standar alfa per 2 dikali standar deviasi dibagi dengan N. Ya, akar N, sorry ya. Ya. Nah, bisa dipahami sekarang nih. Ya, jadi dengan mempertimbangkan adanya level of signifikan, ya, maka kita plus minusnya nggak langsung, tetapi standar deviasi yang satu ini akan kita olah berdasarkan level signifikan yang diinginkan. Dan rumus ini catatannya ya berlaku untuk sampel yang besar, di mana N lebih besar dari 30 ya, dan populasinya tak terbatas. Populasi tak terbatas itu cirinya apa? Kalau misalnya jumlah populasinya nggak diketahui, ya kan? Oh, berarti kan sangat banyak. Gitu kan? Tapi kalau populasi diketahui, sampelnya diketahui, kita harus hitung dulu perbandingannya. Ya, perbandingannya apakah dia lebih kecil daripada 5%. Kalau lebih kecil berarti kita kategorikan populasi tak terbatas, atau lebih besar dari 5% perbandingannya. Sehingga kita kategorikan populasi terbatas yang harus kita gunakan faktor koreksinya. Nah, faktor koreksinya seperti apa? Nah, ini rumusan faktor koreksinya kalau dia populasinya terbatas, maka kita gunakan faktor koreksi sini ini. Ini adalah nilai rumusan faktor koreksi. Saya review kembali ya, rumusan nilai Z baku standar kan yang sederhana kan segini nih ya. Ini Z sama dengan gitu ya, nilai X ya dibagi dikurangi nilai rata-ratanya gitu ya. Ya, dibagi dengan standar deviasi. Ini nilai normal standarnya. Tetapi kemarin kita belajar distribusi nilai sampel ya, sampling rata-rata ya. Ketika kita menghitung sampling rata-rata, maka rumusnya kan jadi nilai X gitu ya. Ya, kemudian dikurangi nilai X ini nilai pengamatan, dikurangi rata-rata sampelnya, kemudian dibagi dengan standar deviasi bagi akar N. Nah, ya. Standar deviasi dibagi akar N. Oke, ya. Ini rumus-rumus asal begini kan nih, sebenarnya turunan dari rumus ini. Baik ya. Nah, kemudian kalau misalnya jumlah sampelnya kurang dari 30, nah, kalau jumlah sampel kurang dari 30, maka dia tidak memenuhi syarat dari distribusi normal. Saya pernah jelaskan sedikit, syarat distribusi normal itu adalah minimal sampelnya adalah 30. Kenapa? Kalau angkanya di bawah 30, maka susah kita menentukan kondisi normal. Bahasa sederhananya, saya kemarin contohkan misalnya secara normal gitu ya, kelas yang normal itu kan dalam satu kelas misalnya ada 40 siswa. Gitu ya. Dari 40 siswa ini nilai
apa, siswa yang sangat pintar, yaitu mungkin jumlahnya 5 orang ya. Terus siswa yang mungkin, eee, agak apa ya, kurang bisa mengikuti gitu ya, atau agak bodoh gitu ya, itu juga, isinya mungkin sekitar 5 orang. Nah, sisanya berapa? 40 dikurangi 5 kurang 5, sisanya 30 orang itu ya rata-rata lah, tengah-tengah, ya kan? Itu kan kelas yang normal seperti itu, yang rata-ratanya itu ya lebih banyak dibandingkan ya yang nggak normalnya gitu ya, nggak normalnya itu maksudnya tadi ya, yang sangat pintar ataupun yang, eee, kurang pintar, ya. Tapi kalau jumlah, kelasnya sedikit, taruhlah 20 orang gitu ya, nah kita susah nih membentuk, apa, kondisi normal yang standar gitu ya. Karena misalnya kalau dia, apa, yang pintar 5, yang bodoh 5, sisanya 10 ya. 10 orang ini perbandingan dengan yang yang nggak normalnya gitu ya, artinya yang sangat pintar sama yang nggak pintarnya itu sama secara secara jumlah ya. Jadi dia nggak akan bisa membentuk kurva normal yang bagus gitu ya, yang ya istilahnya distribusi normal yang standar gitu ya. Makanya ketika nilai sampelnya kurang dari 30, maka dia tidak kita gunakan pendekatan distribusi normal. Di mana kalau pendekatan distribusi normal, kita gunakan tabel, ya, normal baku standar dengan pendekatan nilai Z-nya, ya, nilai normal. Tetapi kalau sampel kurang dari 30, maka kita gunakan ya, statistik, namanya statistik uji T. Kenapa pakai uji T? Karena secara tabelnya itu berbeda dengan tabel kurva normal yang menggunakan nilai baku standar Z tadi. Nah, ini kita gunakan statistik uji T. Ya, nanti ada di bahan ini ada lampirannya, nanti namanya statistik probabilitas atau distribusi T. Gitu ya. Nah, ini kita gunakan nanti ngelihat tabelnya bukan tabel kurva normal, tapi tabel kurva T. Secara rumus sama sebenarnya. Yang C ini dengan yang A itu sama. Bedanya dalam melihat, ya, dalam melihat tabelnya. Nah, di dalam kurva T ini, ya, melihat tabelnya caranya berbeda. Nah, nanti kita perlu apa, degree of freedom gitu ya, perlu menghitung derajat kebebasan, di mana nilai derajat kebebasan untuk kurva T itu adalah N dikurangi 1. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Ini penaksiran rata-rata. Nah, ada 3 tadi yang bisa kita pakai, yaitu di sini ya, kalau misalnya populasinya tak terbatas atau perbandingan sampel dengan populasinya lebih kecil daripada 5%. Baik, saya langsung ke contoh aja ya, biar nggak terlalu lama di teorinya. Contoh ya, suatu penelitian melibatkan pengambilan sampel acak terdiri dari 256 manajer untuk menduga rata-rata penghasilan per tahunnya. Ya. Diperoleh informasi bahwa rata-rata sampelnya ya, ini adalah 35.420.000. Ya, ini nggak tahu ini daerah mana gitu ya, tapi ini data aja, ini kan sekedar contoh. Dari sampel sebanyak 256 manajer, ya, didapatkan rata-rata pendapatannya adalah 35.420.000 dengan standar deviasinya adalah 2.050.000. Nah, kita diminta untuk membuat interval dugaan, ya, interval dugaan
populasinya itu memiliki data berapa sih sebenarnya. Gitu ya. Nah, diketahui interval keyakinan adalah 95%. Level of confidence-nya 95%, berarti level of signifikannya berapa? Ya, alfanya berapa? Kalau tingkat keyakinannya 95%, alfanya adalah 5%. Oke ya, langsung kita masukkan ke rumusan. Yang diketahui rata-rata sampel X bar-nya adalah 35.420, standar deviasinya adalah 2.050.000, kemudian jumlah sampelnya adalah 256. Populasinya diketahui nggak? Populasi nggak diketahui, berarti kita anggap populasinya tak terbatas. Ya, artinya nggak perlu faktor koreksi di sini. Ya. Langsung kita masukkan ke dalam rumusannya. Nah, ini rumusannya seperti ini, ya, dengan alfa 5%. Oke ya, X bar-nya 35.420, ya. Secara sederhana kan tadi harusnya 35.420 plus minus 2.050.000, ya kan? Itu kalau tidak diketahui level of signifikannya atau level of confidence-nya. Di soal ini kan diketahui level of confidence-nya 95% atau level of signifikannya alfanya adalah 5%. Oke, nanti saya bandingkan nih kalau nggak pakai alfa kira-kira nanti nilainya berapa ya. Atau saya hitung dulu nih kalau nggak pakai alfa kan kira-kira nilainya rentangnya antara 35.420 dikurangi 2 ini ya, kira-kira jadi 33 ya kan? 33 berapa? 3 420 kurangi 50. 370 ya. Ya, ini kan rentangnya akan seperti ini nanti nih. Nilainya akan seperti ini kalau dia nggak menggunakan level of signifikan. Nah, ini dijumlah nih. 35, 470. Nah, ya. Gini ya. Kalau kita nggak pakai level of signifikan atau level of confidence, nah ini nilainya rentangnya segini. Rentang data populasinya akan berkisar di antara ini. Tapi kita mau penelitian yang memiliki level of confidence-nya 95%. Berarti alfanya berapa? Alfanya 5%. Ya kan? Sehingga yang ini X bar-nya 35420 plus minusnya, ini min ya, ini plus minus gitu ya. Itu Z alfa per 2 dikali standar deviasi bagi N. Nah, Z alfa per 2-nya kan belum diketahui. Ya. Nah, kita tulis dulu nih yang sudah diketahui adalah ini standar deviasinya 2.050.000 dibagi akar N, akarnya 256. Nah, di sini juga 2.050.000 dibagi akar N, akar 256. Nah, sekarang maksud Z alfa per 2-nya itu apa? Nah, disinilah kita akan mencari menggunakan bantuan tabel. Tabel distribusi normal. Kenapa? Karena dia sampelnya lebih dari 30. 256 pasti pakai distribusi normal. Di mana diketahui kan ini kan yang diminta adalah Z alfa. Ya. Nah, kenapa alfanya dibagi 2? Nah, ini yang perlu dipahami. Kenapa alfanya dibagi 2? Karena dia plus minus. Kalau dia plus aja, berarti nggak dibagi 2. Tapi kalau dia plus minus, maka alfanya dibagi 2. Karena tadi nih, ini kan kalau ini tadi saya gambarkan kurvanya nah, seperti ini kan.
Kenapa dibagi dua? Karena level of error-nya ada di sisi kanan dan juga ada di sisi kiri. Ini ya. Level of error-nya dibagi dua, ada di sisi kanan, ada di sisi kiri. Kan dia plus minus. Plusnya sebelah kanan, minusnya sebelah kiri. Di mana alfanya berapa tadi? Alfanya adalah 5%. 5% itu berapa? 0,05. Ya. Nah, kita merujuk kembali kepada pengertian level of signifikan atau alfa, yaitu adalah luasan area di bawah kurva yang tidak dapat kita yakini kebenarannya. Nah, berarti kan kita harus mencari luasan area di bawah kurva ini. Ya. Berapa luasan area di bawah kurva ini? Tadi kan diketahui alfanya, luasan area yang diarsir ini adalah 5%, 0,05. 0,05 ini luasan dua area. Dan tadi saya katakan, kalau dia luasan dua area, kan kita perlu mencari nilai Z-nya. Gini ya. Nah, nilai Z pada saat dia ada di tengah, kan nilainya 0 ya. Ini Z sama dengan 0. Ya kan? Kemudian, kita yang dicari itu nih, Z pada saat garis ini nih. Ini berapa nilai Z-nya? Ya. Nah, kita ketahui bersama di sini ya, nilai luasan area di bawah kurva di sebelah kanan ini ya. Ini berapa luasan areanya kan 0,5. Yang di sebelah kiri pun juga 0,5. Oke. Nah, sekarang luasan area yang diarsir berapa? Luasan area yang diarsir ini 5%. 5% itu 0,05 karena dia ada 2, sebelah kanan dan kiri ini kita bagi 2. Alfa per 2. Nah, nih, alfa per 2 tuh pengertiannya dari sini. Ya, kenapa? Karena dia wilayahnya ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. 0,05 dibagi 2 berapa? 0,5% dibagi 2 kan 2,5% ya. 2,5% itu 0,025. Ya. Jadi di sebelah sini area yang diarsir adalah 0,025. Ya, yang sebelah kiri juga area yang diarsir adalah 0,025. Oke. Nah, yang ditanyakan apa? Nilai Z di sini nih. Nah, kita sudah latihan beberapa kali untuk menentukan nilai Z yang ada di sini, maka kita perlu tahu luasan area yang putih ini. Ya, baik sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini sebenarnya sama aja, jadi kita cukup mencari salah satunya aja. Ya. Nah, kita cari yang sebelah kanan nih. Luasan area yang putih ini kalau ini dibagi 2 kurvanya, ya kan secara total sampai yang diarsir ini nilainya 0,5. Kalau yang diarsir 0,025 berarti yang putih berapa? Yang putih 0,05 dikurangi 0,025. Ya, luasan area yang putih nih. Berapa? 0,5 dikurangi 0,025. 0,5 ini kan 0,500 bisa tulis gitu kan. 500 dikurangi 25, berapa? 475. Berarti luasan area yang putih ini adalah 0,475. Oke? Nah, ini biar saya nggak capek-capek ya menjelaskan. Saya mau konfirmasi dulu nih ke yang hadir pada malam hari ini.
Bisa dipahami nggak 0,475 itu dapatnya dari mana? Sebelum saya lanjut ke tabel. Gimana nih responnya? Apa yang hadir? Udah banyak yang hadir ya? Apa perlu saya tanya satu-satu ini? Gimana yang hadir awalan tadi siapa? Ada Bu Iis ya, ada siapa lagi tadi? Uh, Gimana? Masih mengikuti nggak nih? Hadir, Pak. Masih ya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan nih ya. Jadi kan kita dapetin area yang putih ini 0,475 ya. Jadi luas area yang putih ini didapatkan dari mana? 0,5 dikurangi 0,5 dikurangi 0,025, Pak. Nah, ini kita gunakan untuk apa? 0,475 ini kita gunakan untuk mencari nilai Z-nya. Kan di sini Z alfa per 2. Ya, kita belum mendapatkan angka ini yang tidak diketahui di soal, betul kan? Nah, untuk mendapatkan Z alfa per 2-nya berarti kita caranya begini ya. Alfa per 2 kan alfanya tadi 5%. 5% dari mana? Karena tingkat keyakinannya 95%, berarti alfanya atau level of signifikannya itu 5%. 5% dibagi 2, 0,025. Nah, kita dapetin nilai Z-nya setelah kita buka tabelnya. Ini 0,475 ya. Nah, kita buka tabel nanti di sini di halaman 254 ya. Ya. Nih, ini kan saya perbesar dulu ya. Nah, area yang diarsir ini itu adalah angka-angka yang ada di bawah ini. Sementara Z-nya kita lihatnya pertama ke vertikal ya, kemudian berikutnya kita tambahkan ke yang horizontal ya. Oke, tadi diketahui luasan area yang di sini nih. Kalau di kurva ini kan dia diarsir justru ya. Kalau tadi kan yang putih. Luasan areanya berapa tadi? Kita dapetin luasan areanya adalah 0,475. 0,475 itu adalah angka yang ada di tengah-tengah ini. Sementara kita ingin mencari nilai Z-nya. Ya, berarti kita cari nih dari angka yang di dalam sini 0,475. Ya. Dapetin 0,475 ada di mana? Nah, ya. Ini saya udah dapat nih. 0,475. Nah, berarti kita cari nilai Z-nya dengan kita tarik dia ke kiri. Kirinya berapa? 1,9. 1,9 ya. Terus kita tarik dia nilai ke atasnya 0,6 ya. Tambah 0,06 ya. Berapa? 1,9 ditambah 1 tambah 0,06 adalah 1,96. Jadi kita dapatkan nilai Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Ya. Bisa diketahui ya. Kalau sebelumnya kita kan sering belajar juga kita mencari nilai Z gitu kan. Nilai Z-nya berapa untuk mendapatkan luasan area di bawah kurva. Ya, misalnya tadi nilai Z-nya 1,96. Nah, luasan area di bawah kurvanya berapa sih? Nah, ini caranya kita balik. Ya. Dapat luasan areanya 0,475. Nah, sekarang luasan areanya diketahui, nilai Z-nya berapa. Nah, ini caranya sama. Ya. Oke ya. Jadi, kita dapat Z alfa per 2-nya 1,96. Ya. Ini ya.
Makanya di sini 1,96 nih Z alfa per 2-nya. Plus minusnya ini. Baru kita kalikan nih. Ya. Jadi standar deviasinya ya kita bagi akar 256 atau akar N dikali 1,96. Ya. Hasilnya ini 251, 125. Ya. Yang sebelah kirinya menjadi pengurang, yang sebelah kanannya menjadi penambah. Sehingga kita prediksikan ya, angka populasinya, ini tadi apa? Pendapatan ya. Rata-rata penghasilan manajer itu adalah 35.168.875 sampai dengan 35.671.125. Ya. Dengan tingkat keyakinan berapa? 95% atau tingkat signifikan errornya berapa? 5%. Ya. Kita bandingkan nih angka yang sudah kita gunakan tingkat keyakinan dengan angka yang belum kita gunakan. Nih yang belum kita gunakan kan 33 sampai 35. 33,3 sampai 35,4. Sementara yang di sini 35,1 sampai 35,6 ya. Rentangnya lebih sempit di sini dibandingkan yang ya. Karena yang di sini dia ya tidak disertai dengan level of confidence atau level apa namanya of significant. Baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk ini ya. Saya lanjutkan dengan yang proporsi ya. Yang proporsi bedanya apa? Bedanya standar deviasinya dalam bentuk persentase. Ya, prinsipnya sama, ya, tetapi yang membedakan karena dia dalam bentuk persentase, rumusannya ya ini agak berbeda nih. Rumusan apanya? Rumusan standar deviasinya. Nah, rumusan standar deviasinya kan dia begini nih. Akar X per N dikali 1 min X per N dibagi N. N-nya ini sampel. Ini udah kita bahas nih di minggu yang lalu gitu ya. Ini udah kita bahas di minggu yang lalu. Dan ini kalau dia populasi tak terbatas, nggak perlu faktor koreksi. Tapi kalau populasinya terbatas, rumus ini harus dikali lagi faktor koreksi ini. Faktor koreksi rumusnya seperti ini. Oke. Dan kalau dia sampelnya kecil, dia tidak gunakan nilai Z, nah diganti dengan nilai T, kurva T. Ini secara singkat ya. Misalnya gini, dari sampel 100 mahasiswa, ada 25 mahasiswa memiliki IPK lebih besar dari 3. Buatlah dugaan proporsi populasi mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 3 dengan interval keyakinannya 95%. Ya. Nah, ini kan ada istilah proporsi ya, berarti kita tuliskan dulu yang diketahui apa sampelnya 100. Ya, kemudian dari 100 ini 25 mahasiswanya. Nah, berarti 100 ini bukan populasi ya, 100 ini sampel, sebutannya sampel. Nah, dari sampel 100 ada 25 yang IPK-nya 3. Nah, ini kita proporsikan dulu nih, 25 per 100. 25 per 100, 0,25. Ini dia populasinya nggak diketahui, berarti udah otomatis tidak terbatas populasinya. Kan? Jadi nggak perlu faktor koreksi. Nah, rata-ratanya tadi, ya, atau bukan rata-rata ya, maksudnya ya diketahui lah
yang menjadi pengamatannya ini 0,25 ya, 25%. Z alfa per 2-nya, nah enaknya di sini kalau kita tadi kan udah ngitung nih, Z alfa per 2 itu dapatnya dari mana gitu kan. Jadi ketika alfanya 5%, pasti Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Ya kenapa tadi? Karena 5% dibagi 2, 2,5%. Ya kan? Nah, sementara 0,5 setengah luasan kurva itu dikurangi 2,5% itu berarti 0,475. 0,475 kalau kita lihat kembali ke kurva, hasilnya adalah 1,96. Lain halnya misalnya kalau tingkat keyakinannya 90%, berarti Z alfa per 2-nya bukan 1,96. Ya. Kalau tingkat keyakinannya 90%, alfanya berarti 10%. 10% dibagi 2, 5%. Ya kan? Berarti 0,5 dikurangi 5%. Hasilnya adalah 0,45. Ya. 0,45 perlu kita lihat lagi ke tabelnya. 0,450 gitu ya, atau 0,4500 kan sama aja kalau angka 0 di belakang koma, ya. Itu kita lihat berapa nilai Z-nya, ya. Tapi karena di sini diketahuinya tingkat keyakinannya masih sama 95%, berarti nilai Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusannya nih. 0,25 ini sebagai nilai, ya bolehlah dibilang sebagai nilai rata-rata gitu, atau pengamatan gitu ya. Dikurangi 1,96, masukkan rumusnya nih 0,25 kali 1 min 0,25 adalah 0,75 dibagi sampelnya 100. Ya cukup, sebenarnya kita cukup menghitung salah satunya aja, nanti tinggal plus minus karena pasti angkanya sama nih. Ya, nah, ya kan? 0,25 dikurangi 0,08 atau 8%. 0,25 ditambah 0,08. Ya, jadi di sini nilai taksirannya adalah 0,16 atau 16,51% sampai 33,48 atau 49%. Oke ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Nah, yang belum dibahas adalah yang sampelnya kecil, yang menggunakan distribusi T ya, bukan distribusi normal. Oke. Ya, saya bahas nih. Dirjen Pariwisata ya mengetahui rata-rata pengeluaran wisatawan asing selama tinggal di Indonesia. Ya, untuk itu dilakukan interview terhadap 9 orang wisatawan ya. 9 orang sebagai sampel, berarti dia datanya di bawah 30. Dari sampel 9 orang diketahui besarnya pengeluaran 270.500. Ya, ini artinya rata-ratanya 270.500, simpangan baku atau standar deviasinya adalah 18.240. Ya. Untuk menghitung rata-rata dan simpangan baku tadi udah ada contohnya ya, tadi yang di awal tadi tuh. Ya. Yang di awal bab ini itu sudah ada contohnya ya. Di sini karena kita udah langsung aja diketahui ininya, nggak diketahui data mentahnya. Kalau data mentahnya tadi yang waktu kita bahas umur baterai. Ya, umur baterai kan ada sampel 10 baterai, umur baterai itu ada yang 2 jam, ada 1,9 dan seterusnya. Nah, kemudian dicari lah rata-rata umur baterainya 2 jam, ya kan? Kemudian rata-rata umur baterai 2 jam itu dihitunglah standar deviasinya, ya. Gimana cara ngitung standar deviasi? Yaitu kan akar dari ya kan nilai X dikurangi X barnya tadi kan 2 jam. Ya, X-nya berapa? Sampel data pertama, dia umur baterainya berapa? Dikurangi rata-ratanya, ya, dibagi N-nya, kemudian diakarkan gitu ya. Dikuadratkan dulu baru dibagi N ya. Terus diakarkan. Itu udah dibahas tadi ya. Jadi ini angka ininya aja nih.
langsung diketahui angka olahannya aja. Kita nggak perlu menghitung lagi angka mentahnya ya. Nah, buatlah dugaan rata-rata pengeluaran yang sebenarnya bagi wisatawan asing selama tinggal di Indonesia dengan tingkat keyakinan 90%. Nah, ini ya, ini beda dari yang dua kita bahas sebelumnya. Oke, N-nya 9, rata-rata sampelnya 270.500, standar deviasinya 18.240. Oke. Kemudian yang perlu kita tentukan adalah nilai T-nya, T alfa per 2. Ya. Berapa nilai T alfa per 2? Ya. Nah, ini kita agak berbeda dengan tadi menghitung distribusi normal, gitu ya. Karena kita langsung dapatkan dari tabel. Oke ya. T alfa per 2 nanti kita gini, untuk mendapatkannya itu kita perlu apa? Perlu menghitung DF ya, degree of freedom atau derajat bebas. Derajat bebas itu dapatnya dari mana? Nah, dari N dikurangi 1. Ya. N dikurangi 1. Degree of freedom atau derajat bebas ya. Kenapa muncul adanya degree of freedom? Nah, itu nanti kita bahas di lain kesempatan lah ya. Oke. Ini ya. Alfa per 2, alfanya berapa sekarang? Kalau keyakinannya 10%, alfanya berarti berapa? Tingkat keyakinannya 90%, alfanya berarti 10%. Ya. 10% alfa per 2. 10% bagi 2 berapa? Ya, berarti 5%. Ya. 5% atau 0,05. Ya. 0,05. Oke. Sekarang kita lihat ini ya, tabel T-nya. Ya, kita ingat dulu nih, N-nya kan 9 ya, berarti 9 dikurangi 1. Kita lihat derajat bebas. Untuk derajat bebas nilainya adalah 8 dengan alfanya berapa? Ini, 5%. Ya. Alfanya 5%. Kita lihat tabel distribusi T-nya di halaman tadi ada 254, 255. Ya, ini dia nih. Ini adalah tabel distribusi T. Yang di atas ini adalah alfanya. Ya, alfanya tadi kita berapa? Alfa per 2-nya 5% ya. Ya, 5%. Sementara ini adalah derajat bebasnya. Ya. Derajat bebasnya 8. Ini ya, derajat bebasnya 8. Degree of freedom, bahasa Inggrisnya DF, kalau bahasa Indonesianya DB, derajat bebas. Kemudian alfanya, oh ini ujinya satu arah nih kalau lihat dari gambar nih. Sebentar ya, kita tadi halaman 37. 1, alfanya berapa? 1,8595. Kita lihat lagi nih. Nah, ini dia nih. Kecoret. Ya. Dengan derajat bebas 8. Derajat bebas 8, kemudian alfanya adalah 5%. Didapat angka T-nya berapa? 1,8595. Ya, ini cara mencari tabel T-nya seperti ini. Beda dengan yang
kurva normal ya. Kalau kurva normal kan dia nilai Z-nya dulu, kita hitung nilai Z-nya. Kalau ini justru kita hitung nilai T-nya. Oke ya, ini kita kembali dapat nilai T-nya 1,8595. Nah, tinggal kita masukkan nih. X bar-nya rata-rata sampelnya 270.500 ya dikurangi. Nah, ini 1,8595 dikali standar deviasinya ini 18.240 dibagi akar N, akar 9. Nah, ini ya, masuk ke sini. Ini disederhanakan dikarenakan dalam ribuan nih ya, 270.000 ya, 270,5 ya. Ini juga 18,240. Nah, ini disederhanakan dalam ribuan ya. Oke. Didapatkan hasilnya di sini ya. 270.500 dikurangi 11.300 sekian gitu ya. Hasilnya 259,19424. Ya, lebih kecil ya dari populasi atau populasinya berada di antara 259 194 sampai 281 805. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikan 10%, rata-rata pengeluaran yang sebenarnya bagi wisatawan asing selama tinggal di Indonesia adalah 259.194 sampai 281.805. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, saya nggak ngasih tugas. Kenapa? Karena di sini sudah diberikan nih contoh soal berikut jawabannya. Ya. Tinggal, dan memang ada beberapa yang salah tulis. Nah, maksud saya, disitulah kalau kita bingung dalam belajar, itu bisa ditanyakan. Ya. Mudah-mudahan sudah paham semua. Yang belum paham, masih ada kesempatan untuk membaca. Ya. Contoh-contoh soalnya ada banyak. Dan sudah diberikan jawabannya. Jadi tugas untuk yang setelah UTS ini agak ringan. Jadi cuma baca aja. Gitu ya. Oke, saya kira demikian ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Pekan depan kita lanjutkan dengan uji hipotesis. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Ya. Oke, kalau nggak ada, ya udah mau nggak mau berarti pekan depan tugasnya adalah bertanya di dalam kelas gitu ya. Jadi kalau belum ada pertanyaan, belum dapat nilai. Ya. Saya kira begitu ya, terserah mau nanya apa aja. Yang penting ada pertanyaan, karena saya nggak bisa, kan karena online ya, saya nggak bisa, apa istilahnya, resiprokal gitu, atau timbal balik gitu ya, untuk mengetahui apakah sudah paham atau belum. Nah, untuk memaksa kalian bertanya, maka coba baca dulu ya pembahasannya, ya, kemudian nanti yang nggak ngerti ditanyakan. Jadi yang bertanya nanti akan mendapatkan nilai tugas ya, bukan yang menjawab tugas, justru yang bertanya gitu ya. Nah, pokok bahasanya pekan depan itu kita kan, ini kita anggap pertemuan pertama, ini pertemuan hari ini. Nah, pekan depan kita bahas yang ini ya, uji hipotesis. Ini pertemuan yang ke-12 kita bahas ini. Kemudian ini pertemuan yang ke-13 ya, ke-14, kemudian ini ke-15 ya. Atau mungkin nanti kalau sempat kita belajar
uh, penentuan sampling. Gitu ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi tugasnya untuk pekan depan adalah melakukan menyampaikan pertanyaan di sesi kelas. Gitu ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.